Selamat pagi anak-anak. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai pengolahan data. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengumpulkan data, di video kali ini kita akan belajar bagaimana membaca data. Nah, data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam 6 bentuk. Oke, yang pertama itu data bisa disajikan dalam bentuk daftar. Oke, kedua, data bisa disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian bisa disajikan dalam bentuk diagram gambar. Kemudian dalam bentuk diagram batang. Yang kelima, dalam bentuk diagram garis. Dan yang keenam, bisa dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca data dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Oke, kita mulai saja. Pertama, membaca data dalam bentuk daftar. Nah, di sini saya ada contoh daftar makanan kesukaan siswa kelas 5. Oke, ada nasi goreng, rendang, ayam penyet, ikan bakar, burger, dan roti bakar keju. Nah, cara membaca data dalam bentuk daftar ini gampang saja ya. Tinggal kita cocokkan informasi yang di sebelah kiri dengan informasi yang di sebelah kanan. Nah, berarti informasi yang bisa kita dapatkan pertama itu sebanyak 5 siswa suka nasi goreng. Kemudian yang kedua, sebanyak 6 siswa suka rendang. Yang ketiga, sebanyak 11 siswa suka ayam penyet, dan seterusnya. Oke, nah, membaca data dalam bentuk daftar seperti ini. Kita lanjut. Berikutnya membaca data dalam bentuk tabel. Oke, di sini saya ada contoh tabel kegemaran siswa kelas 5. Nah, sama seperti dalam bentuk daftar, kita tinggal mencocokkan informasi di sebelah kiri, yaitu di sini kegemaran, dengan informasi di sebelah kanan, yaitu frekuensi atau banyaknya siswa. Berarti informasi yang bisa kita dapatkan di sini pertama, sebanyak 6 siswa gemar melukis. Kemudian yang kedua, sebanyak 5 siswa gemar mewarnai. Yang ketiga, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, dan seterusnya. Oke, inilah cara membaca data dalam bentuk tabel. Kita lanjut. Berikutnya membaca data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Oke, nah di sini saya ada contoh piktogram jumlah buku cerita yang dimiliki siswa kelas 5. Oke, di sini di sebelah kiri kita ada informasi nama siswa, Damita, Bayu, Fitri, Edo, dan Ajeng. Dan di sebelah kanan ini kita ada jumlah buku. Nah, di dalam jumlah buku ini kita ada gambar buku-buku seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan informasi di sini di paling kiri bawah. Nah, kita ada informasi bahwasannya satu gambar buku ini mewakili 10 buku. Nah, itu artinya apa? Itu artinya kita lihat contohnya misalnya ini. Yang pertama di yang Mita. Nah, di Mita ada gambar 4 buku. Artinya ini mewakili 4 dikali 10. Artinya Mita memiliki 40 buku cerita. Oke, kita lihat lagi punya si Bayu. Nah, di Bayu di sini ada gambar 2 buku. Artinya di sini mewakili 2 dikali 10. Berarti Bayu memiliki 20 buku cerita. Nah, kemudian kita lihat lagi punya si Fitri. Punya si Fitri cuma 1 gambar. Berarti 1 dikali 10. Oke, artinya Fitri memiliki 10 buku cerita. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Punya si Edo 3 gambar, berarti 3 dikali 10. Di Edo memiliki 30 buku cerita. Punya si Ajeng ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 10. Berarti Ajeng memiliki 10 buku cerita. Oke, nah jadi intinya untuk membaca data dalam bentuk diagram gambar, kalian cuma perlu mencocokkan gambarnya ini dengan keterangannya. Kalau di sini keterangannya satu gambar itu 10 buku, maka
nanti jumlahnya dikali 10. Nah, kalau misal keterangannya satu gambar itu 5 buku, berarti gambarnya itu nanti dikali dengan 5. Oke, inilah cara membaca data dalam bentuk diagram gambar. Kita lanjut. Berikutnya membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau kalian perhatikan di diagram batang ini kita ada dua garis. Ada garis yang horizontal dengan garis yang vertikal. Oke. Nah, kita tinggal mencocokkan informasi yang ada di garis horizontal dengan informasi yang ada di garis vertikal. Nah, di sini garis horizontal itu informasinya adalah nilai. Oke. Sedangkan di garis vertikal informasinya di sini adalah banyak siswa. Oke, kita cocokkan. Pertama, kita di sini di garis horizontal ada nilai 60. Nah, nilai 60 ini kita ada batangnya. Nah, batangnya ini dia bersentuhan di garis 4. Oke, dia bersentuhan di garis 4 di garis vertikal. Itu berarti artinya sebanyak 4 siswa mendapat nilai 60. Oke, kita coba lagi. Berikutnya informasi 70. Nah, informasi 70 batangnya ini sampai di garis ini ya, di tengah sini. Nah, di sini 6 dan 8, berarti tengahnya di sini adalah 7. Artinya sebanyak 7 siswa mendapat nilai 70. Oke, kita coba satu lagi. Sekarang kita lihat nilai 80. Nah, nilai 80 kita lihat batangnya berhimpit sampai garis 10 ya, 10 di banyak siswa. Itu artinya sebanyak 10 siswa mendapat nilai 80. Dan begitu juga untuk seterusnya. Oke. Jadi intinya kita tinggal mencocokkan informasi di garis horizontal dengan yang di garis vertikal. Oke, kita cocokkan. Nah, inilah cara membaca data dalam bentuk diagram batang. Kita lanjut. Berikutnya membaca data dalam bentuk diagram garis. Oke, di sini kita ada diagram garis perkembangan berat badan Benny selama 5 tahun. Oke, cara membacanya sama seperti diagram batang. Kita cocokkan informasi di garis horizontal ini, itu umur atau tahun, dengan informasi di garis vertikal ini, itu berat badannya dalam kilogram. Oke, kita coba yang pertama. Nah, di sini ketika umur 7 tahun. Oke, ketika umur 7 tahun. Nah, titiknya ini berhimpit dengan garis 25. Nah, itu artinya ketika Benny berumur 7 tahun, berat badannya itu adalah 25 kg. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini umur 8 tahun. Oke, umur 8 tahun titiknya itu berhimpit dengan garis 28. Oke, artinya saat usia 8 tahun berat Benny 28 kg. Oke, kita coba satu lagi. Misalnya kita di sini umur 9 tahun. Nah, kita lihat umur 9 tahun titiknya ada di sini. Berhimpit dengan garis 32. Oke, itu artinya saat usia 9 tahun berat Benny adalah 32 kg. Oke, kita lihat lagi di sini umur 10 tahun. Umur 10 tahun titiknya itu berhimpit dengan angka 33. Oke, itu artinya saat usia 10 tahun berat Benny 33 kg. Oke, sama juga untuk yang umur 11 tahun. Di sini titiknya itu berhimpit dengan garis 35. Maka saat usia 11 tahun berat Benny itu 35 kg. Oke, inilah cara membaca data dalam bentuk diagram garis. Oke, bisa semuanya. Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.